Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya M. Muzanur Rahman dari Universitas Jambi, Prodi Sistem Informasi dari ruang 007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Ar-Rahman Fajri dan Ar-Rahim Fitra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sistem informasi yang diampu oleh Bapak Tri Suratno, Eskom, Mkom. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai dasar-dasar sistem informasi dalam bisnis. Oke, kita masuk ke bagian 1, yaitu konsep-konsep dasar sistem informasi dalam bisnis. Sebelum itu mungkin ada yang menanyakan mengapa harus mempelajari sistem informasi dan teknologi informasi. Bertanya hal seperti ini sama saja dengan menanyakan alasan mengapa seseorang harus mempelajari akuntansi, keuangan, manajemen, operasional, pemasaran, sumber daya manusia, atau fungsi bisnis lainnya. Sistem informasi dan teknologi sudah menjadi komponen yang penting untuk keberhasilan bisnis. Inilah alasan mengapa pada kuliah bisnis harus memasukkan mata kuliah sistem informasi. Teknologi informasi termasuk sistem informasi berbasis internet memainkan peranan penting dan makin luas dalam bisnis. Teknologi informasi dapat membantu segala jenis bisnis dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, pengambilan keputusan manajerial, dan kerja sama kelompok kerja, hingga dapat memperkuat posisi kompetitif dalam pasar yang cepat sekali berubah. Nah, setelah membahas mengenai teknologi informasi tadi, kita harus tahu definisi sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi teratur apapun dari orang-orang, seperti hardware, software, jaringan, komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Oke, kita masuk ke kerangka kerja SI untuk praktisi bisnis. Ada 5 area untuk pengetahuan sistem informasi. Area pertama yaitu konsep-konsep dasar, yang kedua proses pengembangan, yang ketiga aplikasi bisnis, yang keempat tantangan manajemen, yang kelima teknologi informasi. Konsep-konsep dasar yaitu konsep dasar seperti dasar keperilakuan, teknik, bisnis, dan manajerial, termasuk mengenai bahaya komponen dan peran sistem informasi. Yang kedua yaitu proses pengembangan. Maksudnya yaitu bagaimana para praktisi bisnis dan pakar informasi merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi untuk memenuhi peluang bisnis. Yang ketiga yaitu aplikasi bisnis. Aplikasi bisnis yaitu penggunaan utama dari sistem informasi untuk operasi, manajemen, dan keunggulan kompetitif bisnis. Yang keempat yaitu tantangan manajemen. Tantangan manajemen yaitu tantangan untuk secara efektif dan etis mengelola teknologi informasi pada tingkat pemakai akhir, perusahaan, dan global dalam bisnis. Yang kelima yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi maksudnya ke konsep-konsep utama, pengembangan, dan berbagai isu manajemen teknologi informasi, yaitu meliputi hardware, software, jaringan, manajemen data, dan banyak teknologi berbasis internet. Selanjutnya yaitu peran SI dalam bisnis. Peran SI dalam bisnis yang pertama yaitu mendukung proses dan operasi bisnis. Yang kedua yaitu mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya. Yang ketiga mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen yaitu ketika aplikasi sistem informasi berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan untuk pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer. Aplikasi sistem tersebut akan disebut sebagai sistem pendukung manajemen. Berdasarkan konsep,
Beberapa jenis utama sistem informasi mendukung berbagai tanggung jawab pengambilan keputusan. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Yang kedua, sistem pendukung keputusan. Dan yang ketiga yaitu sistem informasi eksekutif. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang tantangan bisnis TI. Yang kedua tentang perkembangan bisnis TI. Yang ketiga mengenai tujuan bisnis TI. Tantangan bisnis TI contohnya seperti kebutuhan atas kecepatan dan fleksibilitas pengembangan siklus produk, proses manufaktur, dan siklus pengiriman. Yang kedua yaitu perekayasaan dan integrasi lintas fungsi proses bisnis dengan menggunakan teknologi internet. Selanjutnya yaitu perkembangan bisnis TI. Contohnya seperti yang pertama penggunaan internet, intranet, eksternet, dan web sebagai infrastruktur TI utama. Yang kedua yaitu difusi teknologi web untuk para pegawai, pelanggan, dan pemasok yang bekerja dengan internet. Selanjutnya yaitu tujuan bisnis TI. Contohnya seperti yang pertama memberi para pelanggan apa yang mereka inginkan, kapan dan bagaimana mereka menginginkan dengan harga terendah. Yang kedua yaitu koordinasi, pemanufakturan, dan proses bisnis dengan para pemasar dan pelanggan. Selanjutnya yaitu mengembangkan solusi SI. Mengembangkan solusi sistem informasi untuk mengatasi masalah bisnis dapat diimplementasikan dan dikelola sebagai beberapa proses bertahap atau beberapa siklus seperti pada gambar di samping ini. Tahap pertama yaitu selidiki, selanjutnya dianalisis, dan tahap ketiga yaitu didesain dan diimplementasikan dan dipelihara. 5 tahap ini diulang sehingga mengembangkan solusi sistem informasi. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tantangan etika dan TI. Tantangan etika dan TI di sini contohnya yaitu aplikasi TI. Yang pertama yaitu manajemen hubungan pelanggan, yang kedua manajemen sumber daya manusia, yang ketiga sistem kecerdasan bisnis. Potensi bahayanya yaitu yang pertama gangguan atas privasi, kedua informasi yang tidak akurat, yang tiga kolusi. Selanjutnya yaitu potensi resikonya. Yang pertama yaitu boikot konsumen, yang kedua terhambatnya pekerjaan, yang ketiga intervensi pemerintah. Selanjutnya kemungkinan respon. Yang pertama yaitu boikot konsumen, yang kedua terhambatnya pekerjaan, yang ketiga intervensi pemerintah. Selanjutnya pembahasan mengenai tantangan karir TI. Peluang mendapatkan pekerjaan dalam bidang sistem informasi sangat bagus karena berbagai organisasi terus memperluas penggunaan teknologi informasi mereka. Akan tetapi hal ini mengandung tantangan manajemen sumber daya bagi banyak perusahaan karena seringkali terjadi kekurangan personel sistem informasi yang berkualifikasi dalam berbagai kategori pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi sistem informasi. Ada 4 fungsi sistem informasi. Yang pertama yaitu area fungsional utama dari bisnis yang penting dalam keberhasilan bisnis. Yang kedua, kontributor penting dalam efisiensi operasional, produktivitas, dan moral pegawai, serta layanan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, sumber utama informasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk menyebarluaskan pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer dan praktisi bisnis. Yang keempat yaitu bahan yang sangat penting dalam mengembangkan produk dan jasa yang kompetitif, yang memberikan organisasi kelebihan strategis dalam pasar global. Baik, kita masuk ke bagian 2 yaitu membahas mengenai konsep-konsep dasar komponen sistem informasi. Konsep sistem sebuah landasan. Konsep sistem mendasari semua proses bisnis dan bidang sistem informasi. Dengan memahami konsep sistem dapat membantu untuk memahami yang pertama yaitu teknologi. Teknologi contohnya seperti jaringan komputer adalah sistem dari berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis hardware, software,
manajemen data, dan teknologi jaringan. Yang kedua yaitu aplikasi. Aplikasi contohnya seperti aplikasi bisnis dan perdagangan elektronik melibatkan sistem informasi bisnis yang saling berhubungan satu sama lain. Yang ketiga yaitu pengembangan manajemen. Pengembangan manajemen maksudnya yaitu mengembangkan berbagai cara untuk menggunakan teknologi informasi dalam bisnis, meliputi pendesainan komponen-komponen dasar sistem informasi. Yang keempat yaitu manajemen. Manajemen mengelola teknologi informasi, memiliki penekanan pada kualitas, nilai bisnis yang strategis, dan keamanan sistem informasi organisasi. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai komponen-komponen sistem informasi. Model sistem informasi memperlihatkan hubungan antar komponen dan aktivitas sistem informasi. Ada 4 konsep utama yang dapat diaplikasikan ke semua jenis sistem informasi. Konsep pertama yaitu manusia, hardware, software, data, dan jaringan adalah 5 sumber daya dasar sistem informasi. Yang kedua yaitu sumber daya manusia meliputi pemakai akhir dan pakar SI. Sumber daya hardware terdiri dari mesin dan media. Sumber daya software meliputi baik program maupun prosedur. Sumber daya data meliputi data dan pengetahuan, serta sumber daya jaringan yang meliputi media, komunikasi, dan jaringan. Baik, yang ketiga yaitu sumber daya data diubah melalui informasi bagi pemakai aktivitas pemrosesan informasi menjadi berbagai produk akhir. Yang keempat yaitu pemrosesan informasi terdiri dari aktivitas input dalam sistem, pemrosesan, output, penyimpanan, dan pengendalian. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai model sistem informasi. Manusia dibutuhkan untuk pengoperasian semua sistem informasi. Sumber daya manusia meliputi yang pertama yaitu pemakai akhir, juga disebut sebagai pemakai atau klien. Yang kedua yaitu pakar sistem informasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep sumber daya hardware. Contoh-contoh hardware dalam sistem informasi berbasis komputer adalah yang pertama sistem komputer, yang kedua yaitu peripheral komputer. Aktivitas sistem informasi meliputi 5 hal, yaitu yang pertama input, yang kedua pemrosesan, yang ketiga output, yang keempat yaitu penyimpanan, yang kelima pengendalian. Input dapat berbentuk seperti menjadi input sumber daya data. Maksudnya yaitu input biasanya berbentuk aktivitas entry data seperti pencatatan dan pengeditan. Yang kedua yaitu pemrosesan data menjadi informasi. Pemrosesan data dapat berbentuk seperti ini. Maksudnya yaitu data biasanya bergantung pada aktivitas pemrosesan seperti penghitungan, perbandingan, pemilahan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran. Selanjutnya output. Output dapat berbentuk menjadi output produk informasi. Maksudnya yaitu informasi dalam berbagai bentuk dikirim ke pemakai akhir dan disediakan untuk mereka dalam aktivitas output. Tujuannya dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan produk informasi yang tepat bagi para pemakai akhir atau pengguna. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan dapat berbentuk menjadi penyimpanan sumber daya data. Maksudnya yaitu aktivitas sistem informasi, tempat data dan informasi disimpan secara teratur untuk digunakan kemudian. Selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian dapat berbentuk menjadi pengendalian kinerja sistem. Maksudnya yaitu sistem informasi harus menghasilkan umpan balik mengenai aktivitas input, pemrosesan, output, dan penyimpanan. Selanjutnya pembahasan mengenali sistem informasi. Sebagai praktisi bisnis, kita harus mampu mengenali komponen dasar sistem informasi yang kita hadapi di dalam dunia nyata. Hal ini berarti kita harus mampu mengidentifikasi yang pertama yaitu sumber daya hardware, software,
data, dan jaringan yang digunakan manusia. Yang kedua yaitu jenis produk informasi yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu cara melakukan aktivitas input, output, penyimpanan, dan pengendalian. Pemahaman semacam ini akan membantu kita menjadi pemakai, pengembang, dan manajer sistem informasi yang lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penjelasan dari saya yang kurang jelas, teman-teman yang menonton video ini bisa bertanya di kolom komentar. Nanti saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.